perkenalkan, nama saya Fatur Rahmi dengan NIM 2391-2037 dari jurusan Ilmu Sejarah Universitas Andalas. Kali ini saya akan mewawancarai penjual kopi keliling dan menanyakan tanggapan penjualnya terhadap maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Silakan nih, stay tune, bye. Assalamualaikum Bang, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatur Rahmi, mahasiswa sejarah dari UNAN, dan maksud saya kesini adalah ingin mewawancarai Bang dan mengetahui tanggapan Abang terkait maraknya kasus korupsi yang ada di Indonesia. Tapi sebelum itu perkenalkan nama dan umur Abang berapa? Sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Maulana, umur saya 18 tahun. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, Abang pernah nggak mendengar tentang kasus-kasus korupsi yang ada di Indonesia? Ya, sering didengar di berita televisi, radio, bahkan orang-orang ngobrol di warung pun sering cerita soal korupsi di Indonesia. Oke, nah pertanyaan berikutnya tuh tentang bagaimana sih tanggapan Abang terkait kasus korupsi yang ada di Indonesia dan tindakan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah? Kalau menurut saya, korupsi itu penyakit paling besar di negeri ini. Dan kecil terasa dampaknya. Harga barang mahal, jalan rusak, nggak diperbaiki. Bantuan untuk orang miskin sering nggak sampai karena dimakan orang tengah. Padahal uang negara itu seharusnya dipakai untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Saya berharap pemerintah jangan main-main lagi. Hukum harus lebih tegas, jangan pilih-pilih orang. Siapapun yang korupsi, entah pejabat tinggi atau rendah, harus dihukum seberat-beratnya biar jerah. Pemerintah juga harus kasih contoh yang baik, pemimpin harus bersih dulu baru rakyat bisa percaya. Kalau tidak, rakyat kecil seperti kami akan terus jadi korban. Oke. Nah, yang terakhir, harapan Abang apa sih terkait penyelesaian kasus korupsi yang ada di Indonesia dan dari sudut pandang Abang sebagai penjual kopi keliling? Harapan saya sederhana saja. Saya ingin kasus korupsi benar-benar diselesaikan dengan beres. Bukan cuma jadi berita sesaat. Jangan ada lagi pejabat yang bisa lolos begitu saja. Kalau hukum ditegakkan dengan adil, rakyat kecil seperti kami bisa ikut merasakan hasilnya. Uang negara dipakai sesuai peruntukannya. Jalan diperbaiki, harga kebutuhan bisa lebih jelas, terjangkau. Dan bantuan sosial benar-benar sampai ke orang-orang yang membutuhkan. Saya berharap pemerintah serius dan para pemimpin memberi contoh yang bersih. Kalau korupsi bisa diberantas, saya yakin hidup rakyat akan lebih baik. Dan selanjutnya, menurut Abang setuju nggak kalau misalnya pemerintah menerapkan hukum mati bagi para koruptor? Setuju.